Dan pekan ini kita akan belajar mengenai motivasi. Karena mungkin ada motivasi tidak ada dan ada motivasi, itu yang pertama. Yang kedua, ada motivasi yang benar atau motivasi yang masih perlu diluruskan. Tuhan itu terbuka. Ya, kalau ada yang merasa sudah terlalu jauh dengan Tuhan, di saat itulah mungkin ya, di saat itulah cepat kembali. Tuhan masih menunggu. Apakah Roh Kudus pada zaman saat ini ya diberikan secara kolektif, artinya seperti zaman dulu waktu murid-murid mereka secara bersama-sama lalu Roh Kudus diturunkan, atau secara pribadi? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau Roh Kudus sudah turun di atas kita? Shalom, selamat datang dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran firman Tuhan ini yang sepanjang triwulan terakhir, triwulan keempat dari tahun 2023 kita membahas sesuatu yang praktikal, yaitu misi Allah, misi saya. Setiap pekannya ada tantangan-tantangan yang diberikan untuk dilakukan oleh kita semua. Apakah kita sudah melakukan tantangan dari pelajaran pekan yang lalu? Dan di studio sudah hadir teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi. Terima kasih sudah datang. Tentunya kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menyaksikan dan khususnya yang sudah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Mungkin saya boleh minta Gary untuk membacakan yang pertama. Oke. Baik, ada dari It's Miss Cindy. Terima kasih Kak Yola, Norman, Pak Pendeta, Pak Pahan, Saudari Ade, dan tim Hope Channel untuk diskusi sekolah sahabatnya. Selalu merasa terberkati dengan diskusinya. Tetapi tetap jadi saluran berkat buat kami para penonton ya. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang berikut ada lagi dari Luseh Mindung. Shalom, saya anggota gereja SDA Kampung Liningkung, Telupit, Sabah. Terima kasih pelajaran sekolah sahabat ini. Saya selalu ternanti-nanti akan diskusi pembelajaran sekolah sahabat ini karena amat membantu saya memahami pekabarannya, pesannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk komentarnya, untuk responnya, untuk kesaksiannya, sehingga kita senang juga bahwa program kita ini banyak yang nonton dan membantu mereka juga. Oke, selanjutnya. Ada dari Matir. Shalom, terima kasih diskusi sekolah sahabat yang telah memaparkan suatu pelajaran firman Tuhan yang begitu membawa inspirasi agar kita senantiasa kuat di dalam firman Tuhan. Yang kedua ada Doujing. Shalom, puji Tuhan. Dengan perbincangan sekolah sahabat, God bless you. Yang selanjutnya ada Bagu Daiti. Saya senang sekali perbincangan sekolah sahabat di channel ini. Terbaik. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Pendeta Heski. Oke, dari user. Shalom. Terima kasih atas pembahasan sekolah sahabat yang membantu saya memahami lebih dalam. Mohon doakan saya agar saya dapat selesaikan masalah keluarga karena perbedaan agama dan supaya saya bangun keluarga saya di dalam kebenaran. Kita doakan. Amin. Ya. Willy Sui, terima kasih diskusi yang sangat baik, sangat membantu dalam pembelajaran saya. Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Amin. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun. Puji Tuhan. Amin. Kita senang sekali selalu menerima respon ya dari komentar dari teman-teman kita dari Sabah. Banyak yang menonton di Sabah, puji Tuhan. Salam dari studio ini. Mungkin satu kali nanti kita bisa bertemu dengan mereka ya. Amin. Bisa sama-sama dengan mereka. Oke. Dan sepanjang satu triwulan ini tentunya kita juga menawarkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jika Anda rindu untuk memilikinya,
ingin belajar bersama-sama dengan kami, namun di tempat Anda mungkin sulit untuk memiliki akses buku ini. Jadi silahkan jangan ragu, segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda dan katakan saya ingin dikirimkan buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Baik, kita belajar mengenai misi Allah dan misi saya. Sudah hampir setengah pelajaran kita ikuti bersama bagaimana kita melihat orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan. Ada juga orang yang menolak atau menghindari dan alasan-alasan yang ada di dalamnya. Dan pekan ini kita akan belajar mengenai motivasi. Karena mungkin ada motivasi tidak ada dan ada motivasi, itu yang pertama. Yang kedua ada motivasi yang benar atau motivasi yang masih perlu diluruskan. Dan selain motivasi juga perlu ada persiapan supaya ketika kita menjalani misi itu kita bisa mengetahui, oh saya sudah menyiapkan ini untuk menjalankan misi dari Tuhan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ikuti setelah yang satu ini. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-6 dengan judul motivasi dan persiapan untuk misi. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kita akan mendahului diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami Tuhan boleh kumpulkan di tempat ini pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami perbincangkan pada saat ini itu benar-benar boleh membawa hanya bagi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa di surga, kiranya Engkaulah yang beracara pada saat ini dan ke depannya, dan tolonglah kami Tuhan untuk mempunyai roh yang suka diajar. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Jedi. Nah, bicara mengenai motivasi, biasanya tuh kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan, pasti ada motivasinya. Kenapa pengen melakukan itu? Nah, dari teman-teman ada nggak sih pengen ngelakuin apa pertama? Terus motivasinya apa? Berhasil nggak dengan motivasi itu? Gary? Oke. Ya, untuk motivasi, maksudnya untuk apa yang ingin dilakukan. Ya. Jadi satu hari memang saya pribadi, saya rindu untuk bisa punya satu tempat tinggal di dekat alam, gitu ya. Dan itu kita doakan terus menerus gitu. Dan
karena memang motivasinya pada waktu itu adalah karena saya mengasihi keluarga saya. Saya rindu untuk bawa mereka juga sama-sama Pak Pendeta. Ya ke sana juga. Dan bukan hanya daripada itu, karena memang saya merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Itu sebabnya ya saya rindu untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk tempat tinggal kami. Dan puji Tuhan ketika kami jalani itu sudah tercapai dan berhasil. Yang membuat itu berhasil adalah ya oleh karena setiap kali ketika saya mau melakukan hal itu, saya teringat selalu akan kebaikan Tuhan, dan saya selalu ingat ada keluarga saya di belakangnya. Begitu ya. Jadi itulah yang membuat apa yang saya rindukan, yang saya doakan bersama-sama dengan Tuhan, ya puji Tuhan terkabul. Amin. Berarti Puji Tuhan. motivasinya itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada keluarga Amin. juga ya. Iya. Oke, kalau Jadi? Kalau saya pernah waktu itu pengen banget bisa lari 10 kilo. Oke. Karena saya adalah orang yang paling malas olahraga. Jadi menurut saya 10 kilo itu sangat sulit bagi saya. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena memang suami saya daftarin waktu itu untuk running event, ada acara lari lah gitu. Jadi ya sudahlah, mau nggak mau nih, gimana nih gitu kan? Ya sudah, akhirnya berhasil atau tidak, puji Tuhan pada saat ikut event itu berhasil, bisa menyelesaikan 10 kilo. Dan bagaimana caranya bisa berhasil? Karena butuh latihan. Jadi bukan pas eventnya terus langsung saya lari 10 kilo, tapi sebelum itu ada event itu harus di rumah harus latihan dulu. Mungkin dari awalnya cuma 2 kilo, 1 kilo, lama-lama terus tanjak-tanjak. Mungkin itu butuh waktu beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya itu, juga untuk supaya pas itu belajar lagi. Oh, bagaimana cara lari yang benar, bagaimana sepatu yang digunakan seperti apa, lalu habis itu bagaimana harus pemanasan supaya jangan cedera, lalu habis itu banyak hal yang harus dipelajari lagi ternyata. Nah, dari situ belajar, lalu dilakukan, dan juga ternyata harus makan yang benar supaya nafasnya juga enak gitu kan. Nah itu, dan pada saat itu itulah contoh, maksudnya untuk sebuah motivasi dan Tuhan izinkan berhasil, ya itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan sih. Berarti pas nih sama judul kita, ada motivasinya, tapi ada persiapannya juga gitu ya, persiapannya. Nggak langsung tiba-tiba didaftarin terus besok langsung lari gitu ya. Kalau Pendeta? Iya ya, lagi mikir juga ya apa kira-kira ya. Saya rindu sejak menikah tahun 2015. Saya rindu keluarga dari daerah itu join dengan kami, ya, keluarga, karena ada misi juga di sana terhadap orang tua. Jadi hanya memang itu belum kesampaian sampai sekarang karena orang tua masih menemani adik ya, adik. Karena dia kebetulan punya anak lebih dari 3, ada 4 anak, ada usaha yang harus mereka lakukan. Jadi ya mungkin kalau sudah lebih besar anak yang terakhir, mungkin itu bisa diwujud nyatakan ya, diwujud nyatakan. Jadi itu harapan ingin dengan orang tua lah, ingin dengan orang tua saya lebih khusus ya, karena di sini ada orang tua dari istri saya. Itu ada misi besar di sana, dan kemudian persiapannya ya tempat tinggal dan sebagainya itu semua dipersiapkan. Udah disiapin ya? Dipersiapkan. Oke. Nah, banyak orang yang bilang bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau udah ada niat aja, itu tuh udah setengah perjalanan gitu ya. Tapi banyak juga yang pada akhirnya cuma mentok di niat. Nah, itu apa sih sebenarnya yang salah dengan ada niat atau motivasi lah? Ada motivasi tapi kok ternyata hanya mentok di situ, nggak bisa jalan, nggak bisa berhasil gitu, Kiri. Iya, saya juga sering kali merasakan hal itu juga ya, karena sering kali juga kadang-kadang berpikir begini, udah cukup, yang penting kita planning aja dulu, nanti sisanya belakangan gitu Pendeta ya.
Tapi ujung-ujungnya adalah tidak jadi. Gitu. Karena Hmm. kita cuma hanya sampai di planning aja. Nah, jadi apa yang saya pelajari dari apa yang saya alami ini adalah karena memang yang membuat itu tidak jalan adalah ketika saya menunda. Oke. Karena ketika sudah ada planning, yang seharusnya dilakukan itu adalah lakukan, gitu ya. Karena kalau kita tidak lakukan, itu akan semakin hari akan semakin berat untuk memulainya. Karena kan ada juga kalau kalau nggak salah aku ingat di dalam Firman Tuhan dikatakan jika hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, gitu ya. Jadi sama halnya ketika kita juga mendengarkan suara Tuhan, gitu ya. Mungkin kita hari ini, pengen rindu untuk lebih baik untuk Tuhan, gitu misalnya ya. Tapi karena nanti deh besok aja, yang penting saya udah tahu kan rencananya begini, gitu ya. Tapi semakin hari kita menunda, itu semakin sulit sekali untuk kita memulainya. Jadi kalau bagi saya, karena menunda, tidak memulai hari itu. Betul, itu sesuai juga dengan diet starts tomorrow ya. Iya. Jadi selalu besok ada Nggak besok lagi. jadi. Hari ini ada godaan makan di kantor ya. Iya, Ada besok betul, lagi. betul. Besok ada godaan lain lagi. Kalau jadi Apa yang salah? Apa yang salah ya? Salah diri sendiri. Karena memang bahwa mungkin niat itu nggak selamanya ada kan. Niat itu kayak bisa aja besok hilang gitu atau berkurang gitu. Jadi nggak pada saat sekarang ya tadi dibilang lakukan ya lakukan gitu. Dan mungkin juga adalah faktor dari alamiahnya manusia itu benar-benar itu ya karakternya itu benar-benar memang pengennya ngelakuinnya tuh yang kalau Paulus bilang kan hati ininya mau ngelakuin tapi tubuhnya tuh lemah gitu loh, dagingnya tuh lemah gitu. Jadi mungkin ya itu karena sudah kita jatuh di dalam dosa, ya kita harusnya sih meminta Tuhan untuk, makanya itu kita butuh firman Tuhan ya. Untuk supaya tetap bisa, nggak cuma sampai di niat doang gitu. Iya. Pendeta. Ya, ada istilah good intention is not good enough katanya. Jadi niat baik aja itu nggak cukup ya, nggak cukup. Karena kadang-kadang kita sudah melakukan niat baik itu, sudah ada implementasinya, sudah dilakukan, tapi seringkali yang kita dapat feedbacknya nggak baik. Ya, kita juga harus siap dengan hal yang akan kembali dari niat yang sudah dilakukannya. Kadang-kadang kan kita sudah berniat, tadi kita punya rencana masing-masing. Kita harus siap dengan situasi yang tidak diharapkan. Jadi persiapan kita itu bukan hanya plan A, tapi apa yang akan terjadi setelah itu. Ya, jadi saya lihatnya ke situ juga. Jadi supaya, sudah niat baik ini, tapi kok responnya begini. Saya ingat cerita di Alkitab ya. Raja Amon kan meninggal, terus anaknya dua raja-raja atau 2 Samuel 10 kalau tidak keliru, dia kan meninggal, anaknya ganti Hanun. Nah, Daud mau kirim bela sungkawa. Ya, 2 raja-raja atau 2 Samuel saya. Ya. 2 Samuel pasal 10. Kemudian dia kirim orang untuk berbela sungkawa, 2 Samuel pasal 10. Mungkin kalau tidak keliru bisa dibantu. Tapi yang terjadi, orang-orang yang diutus dia dicukur janggutnya. Jadi gantinya diterima baik. Mereka merendahkan. Dan kalau sedikit teologi di sini, mencukur jenggot itu merendahkan orang. Karena jenggot itu pada waktu itu membedakan antara orang yang bebas dan budak. Jadi ketika mencukur itu menandakan bahwa ini orang budak. Apa yang dilakukan jadi respon Daud yang menarik ya setelah itu, walaupun ada terjadi ketidaksenangan terhadap dia berperang dan sebagainya. Kita juga harus bersiap untuk plan yang selanjutnya. Kalau intensi kita sudah bagus, rencana sudah bagus, sudah berjalan, tapi tidak siap untuk itu, kita harus merespon dengan baik. Niat baik sudah dilakukan, tapi feedbacknya nggak baik, kita juga sudah harus siap. Oke. Nah, cerita kita tentang waktu Yesus bangkit. Di pelajaran kita di hari Minggu dikatakan pada hari Minggu pagi setelah kematian Yesus, di Lukas 24 dikatakan bahwa ada sejumlah wanita yang pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah. Artinya
itu adalah tradisi di mana orang yang meninggal diberi rempah-rempah gitu ya. Dan itu dilakukan karena Sabat sudah berakhir. Jadi pada hari Minggu pagi wanita itu datang ke kubur Yesus. Mereka berharap ya seperti biasa gitu, kuburnya masih ditutup, lalu nanti mereka akan merawat jenazahnya Tuhan Yesus. Tapi mereka menemukan satu hal yang luar biasa, yang menakjubkan, di mana mereka didatangin malaikat, mereka lihat kuburnya sudah kosong, mereka didatangin malaikat dan dikatakan bahwa Yesus telah bangkit. Itu pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa yang membuat mereka takjub. Responnya adalah mereka memberitakan karena mereka sangat istilahnya kayak excited banget gitu. Ini terjadi sesuatu yang luar biasa, saya harus kabarkan. Tapi banyak orang juga yang istilahnya beralasan atau mungkin bukan beralasan lah, bilang bahwa ya saya hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang mujizat besar yang terjadi. Saya mau menyaksikan apa? Kan hidup saya gini-gini aja. Kalau misalnya dia pernah contohnya hampir meninggal terus diselamatkan oleh apa, itu mungkin dia akan semangat gitu untuk menyaksikan hal itu. Tapi kalau yang hidupnya lurus-lurus aja gimana? Diri. Iya. Jadi kadang-kadang kita memang seperti itu, Yole, bahwa kita menunggu sesuatu yang besar, baru kita mau menceritakan begitu ya. Tapi gini, saya mau coba melihatnya dari karena kebetulan saya beberapa hari-hari terakhir ini memang sementara belajar tentang keluarga. Nah, jadi ada satu kutipan dari buku Rumah Tangga Kristen, ya. Di situ menarik sekali. Di situ dikatakan begini. Ada banyak orang berpikir bahwa kecuali mereka berhubungan langsung dengan pekerjaan keagamaan yang aktif, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi inilah suatu kesalahan katanya. Nah, ini sebenarnya lagi fokus kepada wanita ya, karena memang tadi bahas tentang wanita kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, kadang-kadang kan nggak kontak langsung seperti penginjilan atau pengalaman lebih luas begitu ya. Nah, tetapi ketika dia menghargai sebuah hal yang sederhana sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, itu berharga di mata Tuhan. Dan itu perlu disaksikan begitu pendeta ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya gini, nanti siapa tahu ada yang mau menikah, jadi memutuskan untuk nggak jadi wanita karir misalnya gitu ya. Dia merasa kecil hati karena aduh gimana ya, karena mungkin saya nggak punya karir, atau mungkin juga Tuhan nggak jawab karir, atau mungkin saya nggak bisa terlibat dalam penginjilan lebih jauh gitu kan. Tapi ketika dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga atau istri, ketika dia faithful dalam hal yang kecil, Tuhan menganggap itu adalah suatu hal yang berharga, pendeta. Nah, jadi bagi aku pribadi, ketika bersaksi, mulailah bersaksi, belajar bersaksi untuk hal yang sederhana saja dulu. Ya, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar bagi Tuhan. Ketika dia gunakan itu dengan sebaik-baiknya, saya pikir itu akan menjadi berharga juga bagi Tuhan, dan Tuhan akan pakai dengan lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Amin. Jadi biasanya justru wanita ini bukannya orangnya detail ya. Ketika melihat sesuatu biasanya dia detail kan. Oh ininya begini, warnanya ini, patternnya ini, dan lain sebagainya. Tapi lucunya kalau di dalam hal ini biasanya wanita itu kenapa dia malah nggak detail lihatnya. Maksud saya ketika ibu rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga, lihatlah hal-hal kecil di dalam kehidupannya dia sehari-hari yang bisa juga dia saksikan untuk orang lain. Ada saya punya teman tetangga. Nah, memang dia tadinya bekerja, lalu sekarang sudah punya anak, tetapi mungkin Tuhan izinkan anaknya berkebutuhan khusus, jadi dia memang fokus untuk ngurusin anaknya. Tapi yang saya salut sama dia adalah setiap Sabat atau setiap pertemuan kita beribadah bareng, dia selalu punya sesuatu untuk bisa di-sharing, disaksikan.
walaupun itu hanya dari hal kecil, tapi dia selalu punya ada aja gitu. Iya, Dan iya. itu menurut aku salut gitu loh. Hmm. Wih, iya ya. Kenapa ya kita nggak saya gitu ya, saya nggak punya kepikiran bisa ini. Kalau dia nggak, dia bahkan hanya dari hal kecil yang perkembangan anak lah, yang dari yang tadinya mungkin tidak bisa berdiri sekarang sudah bisa berdiri. Lalu habis itu dia semua saksikan, dan itu menurut aku kadang itu terlihat kecil, tapi aku yakin Tuhan nggak melihat itu kecil. Amin. Dan orang Amin. lain pun bisa termotivasi atau terberkati dengan hal itu, Amin. Amin. dengan hal-hal yang kecil. Ya, saya sama dengan Zedi ya, dengan Gary juga. Kita nggak perlu lihat hal-hal yang tadi ya pertanyaan Yola. Wow. Di dalam cerita perempuan-perempuan ini, apa yang mereka lakukan? Itu common. Membalsem mayat Iya. itu biasa. Itu hal biasa yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi mereka sedang melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Menghormati guru mereka, orang yang mereka hormati, yang sudah melakukan banyak pekerjaan. Jadi itu hal biasa. Justru di hal-hal biasa ini tadi ya, underline, hati-hati dengan hal-hal biasa yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi di situ adalah cara Tuhan untuk membuat kita membawa misi. Dibandingkan dengan murid-murid, mereka nggak percaya. Padahal yang bareng-bareng selalu mereka dengan Tuhan Yesus. Mereka sendiri yang menjadi saksi mata mendengar bahwa nanti aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika sepertinya harapan mereka terjadi, mereka seperti itu omong kosong. Coba kita lihat mereka sedang ngapain. Waktu murid-murid perempuan ini datang, mereka doing nothing. Mereka lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau baca komentar itu mereka sedang bersembunyi, takut. Mereka kan masih penuh dengan ketakutan dari Kamis malam itu sampai hari Minggu. Nggak bikin apa-apa. Justru yang nggak bikin apa-apa itu nggak akan melihat hal yang luar biasa dan membawa misi. Jadi lihat, lakukanlah apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai ibu rumah tangga, orang pekerja di kantor, atau pekerja usaha di rumah. Hal yang biasa kita lakukan dengan intensi yang tadi, yang baik, Tuhan akan tunjukin kok. Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, apa yang kita mau saksikan? Sementara orang bersaksi itu karena ada sesuatu yang dia miliki. Kalau dia nggak ada ngapa-ngapain, murid-murid gantinya bersaksi, mereka sanksi dengan apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Amin, puji Tuhan. Amin. Ini berarti jadi tantangan juga bagi diskusi di jemaat-jemaat ya. Betul. Karena kan setiap pekan kita ada tantangan. Kita disuruh untuk melakukan sesuatu. Betul. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, akan ada, kita bisa melihat detail-detail tadi, hal-hal kecil yang kita lakukan, yang akhirnya bisa menjadi kesaksian Ya, di dalam amin. diskusi Betul, amin. Betul. jemaat kita. Betul. Jadi kalau boleh nih kepada orang-orang muda, kalau ada kesempatan untuk bersaksi, jangan bilang, enggak, saya biasa aja gitu. Hidup saya lurus-lurus aja, saya pas gitu. Tapi enggak, temukan hal-hal kecil yang bisa kita pelajari dari hal itu. Dan satu lagi, mulai melakukan sesuatu. Karena dari kita melakukan sesuatu itu, Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Amin. Kamu tidak bisa memberikan roti kepada seseorang kalau kamu tidak punya roti. Kamu tidak bisa membagikan pengalaman bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mengalami hal itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa punya pengalaman pribadi sama Tuhan? Mungkin ada yang bisa di-sharing dari Gary. Oke, pengalaman. Betul sekali ya. Jadi memang bagaimana kita mau kasih tahu bahwa sesuatu itu enak kalau kita memang belum pernah cobain, gitu ya pemirsa ya. Iya. Ya, jadi untuk supaya kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan, ya seperti sebagaimana kayak kita mau mengenal orang gitu ya. Yang pasti yang pertama kita harus punya waktu bersama-sama dengan orang itu harus lebih banyak, gitu ya. Dan bagaimana memulainya? Ya kita harus membaca firman Tuhan
Karena dari firman Tuhan kita bisa mengenal Tuhan kita kan, begitu ya. Dan kita mesti punya relationship, waktu yang khusus kita sediakan untuk Tuhan. Nah, itu sedikit pengalaman yang saya rasakan. Jadi saya juga mungkin tipikal orang yang dulunya tidak kenal Tuhan seperti saat ini mungkin ya. Tapi yang saya alami adalah ketika saya memutuskan untuk menikah, Pak Pendeta, saya sebenarnya rasa takut, gitu ya. Kenapa? Saya bisa nggak Pak Pendeta nanti membiayai rumah tangga saya gitu loh. Ya, tetapi itulah karena kebaikan Tuhan sekali lagi ya, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenal Dia melalui firman Tuhan, diberikan teman-teman yang baik, yang mendukung saya untuk bisa mempelajari firman Tuhan, dan akhirnya saya merasa bahwa saya udah nggak takut lagi jadinya gitu ya, karena saya percaya bahwa Tuhan itu sangat dekat ternyata sama saya gitu, dan Dia sangat mengasihi saya. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk pergi ke satu pelatihan di daerah Solo, dan memang mengharuskan meninggalkan segala sesuatu. Dan yang Tuhan buktikan kepada saya adalah Tuhan mempersediakan semuanya, Pak Pendeta. Amin. Gitu ya. Dan saya pikir saya akan kekurangan, tetapi ternyata tidak. Dan melalui pengalaman yang saya alami bersama-sama dengan Tuhan di sana, itulah yang membuat saya dengan istri saat ini pun menjalani rumah tangga dengan tidak rasa takut lagi gitu ya. Karena ya itu pengalaman dengan Tuhan. Thank you. Oke, thank you Gera. Kalau jadi Pengalaman pertanyaannya gimana? ya, bagaimana kita bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Pribadi. Kalau bagi yang merasa belum gitu kan, ya gampang sih, Matius 7:7. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Tuhan senang sekali kalau kita minta segala sesuatu. Kalau kita minta, Tuhan saya mau dong punya pengalaman bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan kasih. Pasti juga jawabannya juga pasti akan cepat tuh, kalau saya rasa. Cuma masalahnya ketika Tuhan kasih itu, ya kita peka atau betul. Kadang-kadang kita nggak peka ya. Pertama itu peka atau tidak, lalu kedua ketika mungkin pengalamannya itu adalah harus melewati kesulitan sedikit, jangan bersungut-sungut, gitu. Jadi kadang kita minta pengalaman bukan perhatikan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh know what you're asking gitu loh. Jadi benar-benar ketahuilah apa yang kamu minta gitu. Kalau misalnya memang pengen punya pengalaman ya ketika Tuhan kasih, ya jalani, bersyukurlah gitu, dan saksikanlah itu. Amin, puji Tuhan. Pendeta? Iya, harus ya, kita harus memiliki pengalaman. Mengalami Tuhan itu sama seperti kita akrab dengan Dia, berbicara dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia. Tadi sudah diceritakan lewat doa, kita berbicara dengan Dia. Dia berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, dan kita berbicara tentang Dia kepada orang lain. Jadi itu 3 hal yang tidak dapat kita pisahkan. Jadi kita nggak perlu tunggu saya sudah oke hubungannya dengan Tuhan, tapi pada saat yang sama, saat saya berbicara, Dia berbicara, saya berbicara tentang Dia kepada, ini 3 hal yang menarik kalau ingat di dalam bait suci ya, ada 7 kaki dian, ada roti, dan kita perlu ada alkit, ada minyak, ada lupa. Dan jadi hal ini yang harus dilakukan. Kita nggak akan pernah bisa mengalami kalau kita tidak push diri kita untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Hanya ada satu hal yang menghambat kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan itu, pengalaman dengan Tuhan itu adalah dosa. Seringkali kalau kita sudah putus asa, itu kan kesenangan si dia yang lawannya Tuhan itu, kamu nggak bisa ke sana, kamu tidak bisa pergi ke sini, itu terlalu suci, terlalu kudus, Tuhan itu sudah murka dengan kamu. Jadi yang membuat pemisah kita kan dengan Dia itu adalah dosa-dosa kita. Jadi janganlah kita dipermainkan dengan perasaan-perasaan kita nggak bisa ke sana karena dosa-dosa kita. Justru di tengah-tengah keadaan kita seperti itulah kita diminta untuk mengalami Tuhan setiap waktu. Jadi jangan jadikan kekurangan, kesalahan kita sebagai halangan untuk pergi memiliki hubungan dengan Dia. Tuhan itu menerima kita kok. Tuhan itu terbuka. Ya, kalau ada yang merasa sudah terlalu jauh dengan Tuhan, di saat itulah mungkin ya, di saat itulah cepat kembali. Tuhan masih menunggu.
Amin, puji Tuhan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pengalaman-pengalaman yang wow ya. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu fokus dengan hal itu sampai mengabaikan hal yang lain. Dan ini di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan berbahaya untuk hanya berakar hanya pada pengalaman-pengalaman pribadi saja, walaupun mungkin itu satu mujizat yang luar biasa yang pernah dijalani, diberikan oleh Tuhan, tapi tanpa fondasi firman Tuhan. Tadi Gary juga sudah sebutkan bahwa harus spend time belajar firman-Nya. Mungkin ada yang bisa Gary tambahkan. Iya, betul sekali, Yola, ya, bahwa kita nggak bisa bergantung kepada pengalaman pribadi ya. Bahwa karena gini, mungkin di satu waktu tertentu ketika mungkin saya merasakan ada suatu mujizat mungkin ya, saya merasakan bahwa ada pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan gitu ya. Nah mungkin saya harus misalkan gitu ya, harusnya saya tadinya mati gitu kan, tapi ternyata saya nggak mati gitu kan karena kecelakaan dan sebagainya, masih bisa hidup dan sebagainya, baru saya mengenal Tuhan gitu kan. Nah ketika saya ceritakan itu kepada orang lain, belum tentu kondisi itu akan sama dengan orang itu untuk mengenal Tuhan gitu ya. Karena kenapa? Masing-masing pengalaman itu Tuhan punya ceritanya sendiri. Dan kenapa Tuhan kasih cerita itu yang berbeda, pengalaman yang berbeda? Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan kasih setia Tuhan itu setiap hari baru ya Pak Pendeta. Betul. Ya. Nah jadi artinya sayang sekali kalau kita cuma hanya bergantung kepada pengalaman pribadi kita, padahal setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kita memiliki pengalaman yang baru setiap hari. Jadi ya aku pikir ya karena masing-masing kita punya punya pengalaman yang Tuhan siapkan berbeda-beda. Iya, dan kita bisa melihat juga di dalam cerita kita dalam Lukas 24 ya, bagaimana Tuhan bukan hanya menunjukkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan ini aku sudah bangkit, lalu aku naik ke surga, dan meninggalkan mereka begitu saja. Artinya kalau bagi saya tuh sering lupa gitu. Jadi Tuhan sudah buat ini, tapi dalam jangka waktu berapa lama, saya bisa saja lupa. Betul. Dan murid-murid juga seperti itu. Bisa saja mereka lupa gitu. Di mungkin 20-30 tahun kemudian, mereka bisa saja lupa dengan pengalaman yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi butuh ada fondasi firman Tuhan yang berakar dalam diri mereka. Nah, kita melihat juga bahwa setelah itu para murid menunggu janji Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah janjikan sebagai penolong mereka. Mungkin ke pendeta, apakah Roh Kudus pada zaman saat ini ya diberikan secara kolektif, artinya seperti zaman dulu waktu murid-murid mereka secara bersama-sama lalu Roh Kudus diturunkan, atau secara pribadi? Dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau Roh Kudus sudah turun di atas kita gitu? Oh, jadi pertanyaannya sekarang kita ya. Iya. Karena kalau murid-murid di ruang atas di Yerusalem itu bisa dikatakan terjadi secara kolektif. Mereka sama-sama diberikan kuasa itu. Itu juga terjadi ketika Yesus mengutus murid-murid pada Matius pasal 10. Dia memberikan kuasa kepada mereka. Nah, sekarang kita bisa mengatakan bahwa di akhir zaman dan sekarang ini juga bahwa Roh Kudus itu kan karunia. Karunia. Dan karunia itu ada buahnya. Ya, karunia itu ada buahnya. Kita meminta karunia Roh Kudus, karunia Allah Roh untuk ada di dalam kita. Jadi itu Tuhan tidak sekarang ya, hari ini itu terjadi secara pribadi, namun pada waktunya nanti Roh Kudus juga itu akan terjadi secara general, dan pada saat yang sama bisa jadi Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak bekerja ya. Yesaya 63 ayat 10, karena kita mendukakan Roh Kudus, dia berbalik menjadi musuh. Ya. Dia berbalik menjadi musuh, artinya dibilang-bilang selalu, tetapi menolak dengan niat yang sama, dia akan menarik dirinya. Jadi bukan berarti kita tidak menerima Roh Kudus, melainkan memang kitalah yang menolak dia punya pekerjaan. Bagaimana kita bisa tahu?
Selama kita bisa mengerti bahwa ini benar, ini salah, kita memahami bahwa Roh menuntun kita dalam kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 26. Bahwa Roh penghibur yang akan datang itu, dia akan menuntun kamu semua, mengingatkan apa yang sudah diajarkan. Jadi kalau kita masih diingat-ingatkan dengan pekabaran firman Tuhan, itu adalah hal yang baik. Cerita Nuh, saya selalu senang dengan cerita ini. Kan Nuh ketika dia masuk dalam bahtera bersama dengan 7 orang yang lain, air bah kan itu tidak langsung ada. Iya. Ya, nanti 1 pekan dulu. 1 pekan dulu baru terjadi. Nah, bagi mereka yang ada di dalam ini seperti ujian ya. Iya. Mana itu janji Tuhan? Ya. Dan bagi orang di luar bahtera itu seperti kemenangan. Lihat Nuh, kegilaannya dalam tanda kutip tidak ada. Tapi pada saat yang sama, nasib orang itu sudah ditentukan. Oke, mereka yang ada di dalam bahtera safe, mereka yang ada di luar bahtera lost. Tapi pada saat yang sama mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Ya. Meskipun demikian nasib mereka sudah ditentukan. Nah di akhir zaman juga saya pikir akan seperti itu. Matius 25 mengatakan hal yang sama ya. 24-25 bahwa peristiwa di akhir zaman juga itu akan terjadi seperti halnya pada zaman Nuh. Apa itu? Bukan orang masih melakukan aktivitas seperti biasa, tapi rupa-rupanya nasib mereka sudah ditentukan. Yesus datang itu hanyalah air bah. Yesus datang itu hanya deklarasi bahwa oke, sudah selesai, kamu sudah terima upahnya. Jadi kita jangan tunggu Tuhan Yesus datang Baru mau bertobat. Bisa jadi sebelum Tuhan Yesus datang, nasib kita itu sudah ditentukan. Sama seperti orang-orang di bahtera. 7 hari itu seperti biasa. Sekarang Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Bisa jadi nasib kita sudah ditentukan. Kenapa? Karena intensi baik dari Roh Kudus, dari Tuhan untuk mengingatkan kita tolak, dan kita tolak. Jadi, secara pribadi itu bisa terjadi, pada saat yang sama itu bisa dicurahkan kepada semua orang untuk melakukan apa? Melakukan nubuatan, dalam hal ini membicarakan firman Tuhan yang sudah disampaikan, berkhotbah, ada pekabaran-pekabaran Injil, misi yang Roh Kudus akan bekerja secara kolektif. Oke, terima kasih pendeta. Ini jadi kalau kita tadi sudah dikatakan kalau kita dengar suara Tuhan hari ini jangan kita menunda ya. Betul. Kalau kita masih mendengar bisikan dari Roh Kudus itu jangan, maksudnya bersyukur gitu karena artinya masih belum saya masih di inilah gitu ya. Saya belum benar-benar mendukakan gitu. Walaupun artinya ketika ada bisikan itu kita harus terima karena semakin kita tolak semakin mudah kita menolak untuk selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Orang bilang yang paling gak enak itu adalah menunggu. Nah, ini pada saat murid-murid menunggu, apa yang kita bisa pelajari dari mereka sehingga kita tahu apa yang kita harus persiapkan. Karena ini judulnya motivasi dan persiapan. Apa sih yang harus kita persiapkan sementara kita menunggu di zaman kita sekarang, Gary? Oke, menunggu ya. Jadi menunggu itu memang satu hal yang tidak semua orang suka. Tapi ketika menunggu, khususnya ketika kita berbicara persiapan, untuk apalagi melakukan misi Tuhan ya tadi ya, pelajaran soal sahabat kita. Jadi persiapan itu, saya mungkin bisa jelaskan dari dari sebuah tanaman begitu. Karena begini, ketika kita mau menyediakan sebuah tanaman, biasanya kita siapkan dulu namanya tanahnya, gitu kan. Nah, lalu kita supaya tanah itu tidak kering, dia harus biasanya tanah itu harus lembab. Nggak boleh kekeringan, nggak boleh, terlalu itu juga nggak boleh. Tapi biasanya supaya tanah itu bisa siap, dia harus disirami dulu, gitu ya. Nah, jadi sama seperti tanaman ini, persiapan kita sebenarnya untuk melakukan misi itu kita perlu kuasa daripada Roh Kudus itu, ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kuasa Roh Kudus itu ketika dicurahkan kepada kita? Roh Kudus itu fungsinya ketika diberikan kepada kita, dia akan tuntun kita seperti yang Pak Pendeta sampaikan ya.
menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Apa artinya menuntun? Jadi tadinya kita mungkin berjalan tidak sejalan dengan firman Tuhan, ya kan? Nah, ketika roh itu diberikan kepada kita, atau mungkin hujan akhir itu atau air itu diberikan kepada kita, harusnya responnya adalah kita sekarang jadi jalannya sejalan dengan firman Tuhan gitu, ya. Nah, jadi sebelum kita menerima air yang besar itu untuk melakukan pekerjaan yang besar, kita harus terbiasa dulu merasakan atau mengalami air yang kecil dulu, ya kan? Nah, kalau ditanya apa persiapannya, persiapannya adalah kita belajar untuk menurut firman Tuhan dari apa yang kita pelajari setiap hari, gitu ya. Karena tidak akan mungkin kita menerima tuntunan Roh Kudus langsung secara besar-besaran, yang artinya kita akan dipaksa Tuhan nih istilahnya gitu ya, untuk menurut dengan secara besar-besaran gitu sama Tuhan. Kalau kita nggak belajar menurut dari hal yang apa? Yang kecil. Oke. Jadi? Ya, aku setuju sama Bapak Jerry. Apa yang dilakukan ketika menunggu gitu ya? Iya. Pertama, pastinya kenapa kalau orang menunggu, misalnya lagi mau nunggu kereta kah, nunggu bus kah, atau nunggu apapun, zaman sekarang, pasti pegang handphone. Iya, betul. Karena mereka, Tuhan ciptakan manusia ini untuk melakukan sesuatu, nggak bener-bener yang idle gitu, nggak melakukan apa-apa gitu kan. Jadi mereka ngelakuin sesuatu, entah baca buku, entah pegang handphone, ngapain lah gitu. Nah, berarti pada saat kita menunggu kedatangan Kristus ataupun di sini adalah hujan Roh Kudus, ya lakukanlah sesuatu. Apa itu? Kalau dari contohnya rasul-rasul bisa berdoa, lalu habis itu berkumpul bersama-sama, jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah. Betul. Lalu habis itu kita bisa melakukan hal yang simple juga untuk yaitu menceritakan tentang Tuhan ke sekeliling. Lakukanlah itu dengan faithful, atau lakukanlah hal itu dengan benar-benar tulus dan berulang-ulang gitu, dengan apa sih? Konsisten gitu. Nah, dan juga ternyata di sini kalau misalnya dari pelajaran kita ini bukan hanya persiapan pribadi saja gitu loh, tapi ternyata Tuhan juga rindu kita melakukan sesuatunya itu juga bersama-sama. Ada hal yang kita bisa lakukan bersama-sama gitu. Jadi bukan cuma sendiri, bahwa Tuhan mau ingatin kita nggak di dunia ini nggak cuma sendiri loh. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa lebih kuat, saling menguatkan satu sama lain, melakukan sesuatu pekerjaan apapun itu gitu kan untuk Tuhan. Lakukanlah itu bersama-sama dan pasti akan dikuatkan. Amin. Pendeta, ada nggak step-stepnya gitu? Berkaca dari pengalaman para murid ya, karena tadi dia diceritakan, jadi pertama mereka turut perintah Tuhan ya. Kalian nggak usah kemana-mana, tunggu saja bahwa yang dijanjikan itu, kuasa itu akan datang. Tetaplah di Yerusalem. Jadi manis ya mereka ya. Jadi mereka tidak ada bantah-bantahan Petrus yang tadinya biasanya untuk apa kenapa. Mereka semua bergerak. Itu tahap untuk kepada kecurahan roh pada saat itu. Kemudian mereka melakukan hal yang lain, mereka berdoa tentu. Memang tidak ada catatan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ataupun dalam catatan Alkitab pelajaran sekolah sahabat apa yang mereka doakan. Tapi mungkin kita bisa berasumsi mempersiapkan diri mereka lah ya. Mereka berdoa untuk mempersiapkan diri. Yang kedua yang mereka lakukan adalah reorganisasi. Karena ada satu yang hilang. Ada satu yang hilang. Gantinya mereka tercerai-berai, mereka melakukan, oke, sudah tahu kok Tuhan akan datang, jadi mereka terpisah. Jadi ada unsur yang tetap ada di dalam organisasi itu sendiri, yang Tuhan sudah perintahkan. Mereka ada di dalam, mereka restrukturisasi lagi dengan di sini Petrus lah ya, memainkan peranan penting. Dia menunjukkan kepemimpinannya, teman-temannya yang lain mengikuti dia. Kelihatan seperti sudah bekerja Roh Kudus itu berhikmat sekali ya Petrus dalam hal ini. Tentu Petrus jilid 2 ya, kita lihat di sini. Petrus jilid 2. Jadi mereka tetap dengar firman Tuhan, mereka berdoa, mereka tetap ada di dalam gereja, tetap ada di dalam organisasi pada saat itu untuk pekerjaan yang Tuhan akan nyatakan
yang Tuhan sudah nyatakan ya, Kisah pasal 1 ayat 8 akan menjadi saksi menyelamatkan yang hilang. Jadi itu secara sederhana. Jadi tetap dengar firman Tuhan, Ya. terus berdoa untuk minta tuntunan Tuhan kita disiapkan, dan yang ketiga tetap ada di dalam organisasi, tetap ada di dalam kumpulan yang mana Tuhan sudah tentukan untuk mendapatkan emban misi itu. Oke. Ini masih tentang Roh Kudus nih, Pendeta. Iya. Apakah kuasa Roh Kudus itu mengubah, artinya mengubah diri kita? Contohnya yang tadinya kita nggak pede, bisa jadi pede, yang tadinya nggak pintar ngomong. Kayak misalnya rasul-rasul itu kan kayaknya walaupun tadi pendeta sudah katakan mereka sudah ada prosesnya, nggak tiba-tiba langsung begitu gitu. Tapi kita melihat bahkan orang-orang tuh terheran-heran ketika melihat murid-murid itu pas kecurahan Roh Kudus gitu. Iya, pada Kisah pasal 2 ya, kita lihat semua mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Jadi kita berasumsi Philip, Andrew pun berbicara, ya, berbicara. Tapi setelah itu mereka hampir tidak ada lagi dibicarakan. Di dalam pekabaran Injil, Petrus, Yohanes, bahkan Paulus sendiri muncul. Kita tidak mendengar murid-murid yang lain berbicara, ya, bikin evangelistic meeting dan sebagainya. Jadi saya masih tetap percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya. Contoh misalnya, Petrus dia punya karunia untuk berbicara dan sebagainya. Jerry punya karunia yang Tuhan berikan. Yola, jadi saya punya karunia. Kita kan ada karunia yang tidak sama. 1 Korintus 12, Roma pasal 11, ada berbeda-beda. Karunianya dia mungkin diterima tamu, dia senyum saja itu sudah karunia. Tapi kalau disuruh ke depan, menggigil dia, sakit. Bukan berarti dia tidak bisa. Karunia roh ya itu ya di sana, berbuat kebaikan. Pokoknya dengan lihat dia aja dari jauh sudah senang. Kan ada sebaliknya, lihat dia orang nggak mau datang gereja, tapi kalau dengar dia bicara bisa meyakinkan orang. Ya kan? Tutup mata aja nggak usah lihat dia, tapi mau dengar dia aja bicara. Jadi saya masih percaya Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan karunia yang diberikan. Kalau memang pada ujungnya dia bisa berubah, bisa bicara, karena prinsipnya dalam karunia roh itu dia melatih, ya kan? Ada melatih untuk mendapatkan karunia-karunia juga itu. Dia meminta karunia itu. Jadi kalau memang dia meminta karunia untuk berbicara, Tuhan itu baik. Ada bukan 1-2 orang, ada begitu banyak orang yang tadinya kita lihat kalem, pendiam, tapi sekarang dalam tanda kutip dia adalah macan mimbar dalam tanda kutip. Ketika laki-laki perempuan ketika dia bikin evangelistic meeting, orang bisa diyakinkan bukan karena dia, tapi karena karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Sebaliknya, tadinya dia berbicara, tapi belakangan dia selebihnya dia lebih di dalam organizing evangelistic meeting. Dia detail sekali. Kalau dia di belakang layar akan berjalan dengan baik. Jadi kalau ya ada juga ketika meminta kita lah ya, tergantung kita. Tuhan saya mau ke sana. Saya mau menjadi ini. Berikan dong karunia itu. Kan kalau memang kita dipersiapkan, kita akan diberikan itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam cerita kita mengetahui juga bahwa ketika murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus dan akhirnya mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan, mereka menemukan bahwa mereka berbicara juga mereka berbicara juga kepada orang-orang yang menolak Kristus, menolak Mesias itu. Bahkan mungkin bisa kita pikirkan orang-orang yang turut menyalibkan dia gitu. Pada akhirnya ditobatkan. Nah, dari kenyataan ini, apa yang bisa kita pelajari bahwa seberapa besar pun dosa kita, Tuhan tuh masih pengen kita berbalik kepada dia. Giri. Betul. Ya, setuju ya bahwa itulah kalau saya lihat pekerjaan daripada Roh Kudus itu yang mengubahkan kita ya. Jadi memang tidak bisa dibohongi bahwa ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, itu pasti exactly akan ada perubahan, gitu ya. Yang namanya tadi mungkin saya tidak, yang tadi Yola tanya juga, tadinya saya nggak berani jadi berani gitu ya. Dan bahkan kenapa Roh Kudus itu pun juga dicurahkan kepada kita juga, ya betul karena memang Tuhan juga punya planning supaya kalau kita semuanya ini nggak berani untuk maju ke sana,
bagaimana orang-orang yang tadi seperti tadi ya, mungkin membunuh Yesus atau mungkin yang mengucilkan, bagaimana mereka juga bisa mengenal Tuhan kalau kitanya ini tidak menerima Roh Kudus dan kitanya tidak diubahkan, dan akhirnya kita nggak ketemu sama mereka kan gitu kan. Nah, jadi ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, saya setuju bahwa bahasa-bahasa, contoh lah, saya tadinya mungkin nggak fasih untuk berbahasa Inggris mungkin ya. Terus kalau memang Tuhan suruh kita ke sana, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, itu saya akan bisa untuk berbahasa di sana gitu ya. Tapi bukan berarti ya kita diam-diam aja gitu ya Pak Pendeta ya. Ketika kita merasa ada Tuhan panggil kita akan bersiap kan. Oh, saya akan dipanggil ke sana misalnya. Berarti saya juga akan mungkin belajar juga bahasa ini gitu ya. Supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Itulah artinya kita digerakkan oleh bahasa daripada Roh Kudus itu ya. Apa yang kita sampaikan mereka mengerti dan mereka bisa mengenal Tuhan. Oke. Biasanya kita ada prasangka ya. Oh, ini orang ini udahlah udah jahat banget gitu. Padahal sebenarnya Tuhan juga mau menjangkau mereka. Mungkin ada pengalaman dari Sister Jedi. Iya, saya pengalamannya adalah mungkin saya pernah tidak menyukai seseorang. Karena saya lihat nih orang ini kok jahat sekali gitu. Apalagi biasanya kalau menyakiti orang lain mungkin nggak terlalu gimana sama saya gitu. Tapi benar-benar misalnya dia nyakitinnya saya. Wah, itu kan rasanya langsung kesel banget sama orang ini gitu kan. Kalau terus habis itu tiba-tiba Tuhan, kalau misalnya Tuhan sekarang bisa berbicara langsung gitu sama kita kan. Jadi kamu harus datangin dia, kamu harus beritakan tentang saya ke dia. Saya nggak bakal mau kan. Tapi bagaimana kalau itu dibalik pikirannya bahwa bagaimana kalau yang menyebalkan itu adalah saya, orang yang menyebalkan itu saya yang ada di situ. Maksudnya saya yang orang itu. Apakah saya mau untuk ya udahlah, nggak usah. Ya udah saya ditinggalin gitu aja lah istilahnya di dalam kegelapan itu. Apakah saya mau? Saya sih mikir saya nggak mau. Jadi mungkin itu bisa menjadi satu pemikiran buat saya secara pribadi atau semua kita di sini bahwa bagaimana kalau posisi itu kita, bagaimana kalau orang yang kita yang menjadi orang yang menyalibkan Kristus atau kita yang menjadi orang yang benar-benar jahat lah gitu. Apakah ketika kita ada di posisi itu lalu kita mau ditinggalkan gitu aja? Tentunya kalau saya sih nggak mau gitu kan. Dan Tuhan tahu itu. Iya, betul. Jadi Tuhan tetap kirim orang untuk menjangkau saya. Orang-orang itu. Oke. Nah, dalam pelajaran kita, Pendeta, kita melihat bahwa ada gambaran dari gereja mula-mula ya. Dikatakan bahwa orang-orang percaya itu ditambahkan kepada mereka, orang yang dibaptiskan. Bukan hanya ditambahkan beberapa, tapi kalau kita lihat artinya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, seperti di 2 kali lipatkan gitu, berlipat-lipat ganda. Dan apa yang kita bisa pelajari dari komunitas gereja mula-mula yang bisa kita lakukan di zaman kita sekarang? Iya, yang menarik. Pola atau gambaran kehidupan gereja mula-mula di sana itu yang sedang kita bicarakan ini tak lekang oleh waktu. Itu bisa dilakukan juga sampai sekarang. Bahkan itu efektif. Along the way ya, itu berjalan itu terbukti. Mereka bukan hanya, jadi ini prinsipnya gereja itu adalah untuk bertumbuh harus berjalan fungsi discipleship, ya, pemuridan itu. Ya, 3 unsur di sana kan dalam pelajaran yang sedang kita bahas ini. Pertama, tentu ada persekutuan. Ya. Persekutuan ini kalau bahasa yang sekarang itu untuk apa tujuannya? Indoktrinasi. Mereka baru bertobat. Jadi kalau dibiarin begitu aja, itu akan hilang. Nah, makanya ini juga amaran dan pelajaran ini menegur kita semua. Jadi setelah kita hanya mau mengejar target baptisan, tanpa setelah itu follow up untuk mengumpulkan mereka, coba lihat ada berapa banyak orang yang tetap tinggal dalam gereja. Tapi kalau waktu KKR begitu banyak, coba ini amaran bagi kita ya. Waktu KKR begitu banyak dibaptis. Tapi setelah itu coba lihat 3 bulan, 1 tahun kemudian, berapa banyak yang bertahan. Karena tidak di-disciple, tetap diajak mereka di dalam persekutuan. Untuknya apa? Indoktrinasi. Kemudian yang kedua, setelah mereka diindoktrinasi,
menanamkan doktrinnya ya, menguatkan mereka, kemudian libatkan mereka. Libatkan orang-orang baru itu. Karena kalau enggak, ya ternyata hanya diam-diam aja. Mereka akan otot nurani udah hanya dijejelin aja terus. Tapi 4L itu kan, lo lagi. Sementara ada banyak orang yang dibaptis, jadi join dengan gereja, lo lagi. Enggak jalan. Orang akan diam, duduk diam, termenung dan atau yang lain DL ya, dia lagi. Orang banyak duduk. Kemudian yang ketiga, ya setelah mereka dilibatkan, yang ketiga prinsip dari orang Kristen mula-mula ini, yang ketiga kita train mereka bagaimana caranya. Atau mungkin itu bisa jadi nomor 2 ya, kita latih mereka bagaimana caranya supaya mereka kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana jadi discipleship itu bukan hanya kasih tahu harus melakukan ini tanpa menceritakan bagaimana melakukan. Nah, jadi discipleship itu ini loh yang harus dilakukan, tapi pada saat yang sama bagaimana itu melakukan, ini caranya. Bukan kamu harus menginjil, kamu harus memberitakan Tuhan, harus memberitakan Tuhan Yesus akan datang, pergi kepada orang-orang. Bagaimana caranya? Nah, gereja kalau tidak melakukan ini, hanya tinggal menunggu waktu. Tidak dipersiapkan untuk kecurahan Roh Kudus, gantinya itu akan berafiliasi dengan gereja-gereja lain yang bersemangat, itu akan menjadi gereja yang kering. Saya jadi teringat pengalaman waktu melayani di Toraja waktu itu. Memang orang-orang di sana yang baru mengenal kebenaran selalu menolak gitu. Kalau disuruh berdoa, saya nggak bisa berdoa. Kalau disuruh baca Alkitab atau berkhotbah, saya nggak bisa. Jadi akhirnya orang-orang itu aja gitu. Tapi ketika mereka dilatih, diajarkan, mungkin dari berdoa, dari ditulis, dibaca aja gitu, dibaca gitu sama mereka sampai akhirnya terakhir kali saya ke sana mereka sudah ada yang bisa berdoa, baca Alkitab, lalu membawakan firman. Jadi luar biasa, puji Tuhan, memang kita butuh untuk pemuritan di dalam gereja. Mungkin Pendeta Hezki boleh berikan kesimpulan singkat dari pelajaran kita. Iya, itulah yang menjadi, kalau di dalam pelajaran kita judulnya kan motivasi persiapan misi. Motivasi kita apa? Motivasi kita tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menggerakkan kita. Persiapan itu tadi. Tuhan itu 3,5 tahun dia membutuhkan. Itu pun tidak cukup. Diperlukan 40 hari kemudian, 40 hari tambahan sebelum kecurahan Roh Kudus. 40 hari kan Yesus mengajar mereka setelah Yesus bangkit. Tetap di Yerusalem, Yesus mengajarkan nubuatan, menginformasikan hal yang lain, baru mereka pergi kepada pekerjaan misi. Jadi motivasi karena firman Tuhan sajalah, kemudian kita dipersiapkan, dan baru kita melakukan pekerjaan. Kita hanya siap buka hati kita, buka diri kita untuk dipekerjakan Tuhan membawa misi. Oke, terima kasih Pendeta Hezki, juga Gary dan Jadi sudah berdiskusi bersama. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya tentunya. Saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Kita tiba pada sesi tanya-jawab untuk pelajaran Diskusi Sekolah Sahabat dengan tema Misi Allah, Misi Saya. Dan saat ini kita ditemani oleh Pendeta Michael Pala. Terima kasih banyak Pendeta atas kesempatan yang telah diberikan untuk mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama dari Simon Kalaki. Pendeta, saya mau bacakan. Sehubungan dengan Injil, kalau tidak ada Injil lain, mengapa ada yang disebut Injil Barnabas yang dimiliki oleh sekelompok orang dengan jumlah yang cukup banyak? Oke, terima kasih banyak. Alkitab itu ada 66 buku ya. Ada 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Nah, di dalam buku-buku itu ada sekarang ini yang disebut dengan Injil Barnabas. Injil Barnabas. Jadi, kenapa kita tidak bisa temukan Injil Barnabas di dalam Alkitab? Kenapa dia kok disingkirkannya atau apa? Apa sebabnya? Jadi begini saudara, buku-buku di Alkitab itu ditulis oleh para nabi-nabi. Para penulis yang langsung menulisnya. Kayak Paulus yang tulis langsung. Kemudian
Kita Petrus yang menulis langsung. Lukas yang menulis langsung. Ada keanehan dengan Injil Barnabas. Apa keanehannya? Injil Barnabas baru ditemukan itu sekitar tahun 1634 tahun Masehi. Jadi kurang lebih 16 abad setelah Yesus lahir. Setelah zamannya murid-murid. 16 abad. Bayangkan. Dan setelah diteliti, maka tulisannya ini walaupun bercerita tentang Yesus, peristiwa-peristiwa Yesus di sana, tetapi tulisannya ini dihasilkan dari pada sekitar abad ke-13 atau 14. Produk abad 13 atau 14. Dan ditulis dalam bahasa Italia atau bahasa Spanyol. Jadi artinya keaslian. Apakah kitab Barnabas itu ditulis oleh Rasul Barnabas, kalau mau boleh kita katakan dia rasul, itu sangat diragukan. Sangat diragukan. Keaslian, otentisitas. Karena itu ditulis jauh setelah zaman Yesus. Dan perlu kita ketahui bahwa di zaman Yesus sekalipun ada banyak orang yang menulis buku supaya populer, supaya bukunya ajarannya diterima. Mereka menulis menggunakan nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam Alkitab. Yesaya misalkan, ataupun banyak yang lain-lainnya. Yang kalau dilihat mereka hanya menggunakan nama tokoh Alkitab yang terkenal, tapi sebenarnya bukan tokoh Alkitab itu sendiri yang menulis. Jadi itulah sebabnya kenapa Injil Barnabas dan ada banyak buku-buku yang lainnya juga yang tidak diterima di dalam bagian Alkitab. Saudara, seperti sekarang ini ada banyak buku rohani. Banyak. Tetapi tidak semua buku rohani itu bagian daripada Alkitab. Bukan. Tidak semua. Hanya yang Tuhan tentukan, dan yang 66 buku ini adalah dalam inspirasi dan bimbingan Tuhan, itulah yang survive, bisa berhasil menjadi berkat bagi kita secara penuh. Dari zaman ke zaman, bahkan khususnya di zaman akhir ini. Lanjut di pertanyaan kedua, Pendeta. Dari Gulih Asin, dari Sabah ingin bertanya. Kenapa Tuhan mendatangkan tulah kepada Firaun sedangkan dia tidak tahu Sarah itu istrinya Abraham? Kenapa bukan Abraham yang ditegur oleh Tuhan karena dia berdusta, tetapi Firaun yang ditegur? Mohon penjelasan, Pendeta. Iya, mari kita buka ceritanya dalam buku Kejadian pasal berapa ya? Kejadian pasal 12 ya? Buka dulu, Pendeta. Kejadian pasal 12. Oke. Ayat 11 boleh baca? 12 ayat 11 ya, Pendeta. 12 ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Terus ayat 12. Kemudian di ayatnya yang ke-12 dikatakan apabila Dan 13 ya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Baik, jadi kisah ini sangat terkenal. Abraham di tanah yang dijanjikan kepada dia terjadi kelaparan, dan kemudian Abraham pergi ke Mesir. Tapi pada waktu mau ke Mesir, dia lihat istrinya cantik ini. Dia takut orang-orang di Mesir itu akan jatuh cinta kepada istrinya dan dia bisa dibunuh. Jadi dia minta supaya istrinya itu mengaku sebagai adiknya saja, bukan istrinya. Menarik. Dan kejadiannya adalah bukan hanya orang Mesir tertarik kepada dia, bahkan Firaun tertarik. Dan dia kasih banyak, oleh karena dibilang ini adalah adiknya, maka Firaun kasih banyak pemberian kepada Abraham, dan kemudian dia ambillah Sarah untuk tujuan menjadikan istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-17. 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun,
Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Oke, jadi inilah yang dipertanyakan. Ya. Tuhan mendatangkan tulah yang hebat kepada Firaun. Firaun kaget. Jadi banyak masalah nih, banyak penyakit, banyak kesusahan datang. Oh, gara-gara Sarah ini. Karena Sarah ini ternyata istri daripada Abraham. Nah, kenapa Abraham tidak ditegur? Kenapa Firaun? Yang pertama, saudara, ini Tuhan. Kalau misalkan Petrus melakukan ini, kita boleh tanya, kenapa Petrus tegur si Paulus misalkan, ataupun melakukan ini, ataupun kenapa Paulus? Bisa saja. Tapi ini Tuhan yang tahu yang terbaik. Kadang-kadang kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan bikin begini, Tuhan bikin begitu. Saudara, seringkali itu melemahkan kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang kedua, catatan di sini belum tentu catatan yang lengkap. Menceritakan tentang apakah Abraham juga ditegur secara pribadi atau tidak. Jadi kita percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik pada waktu itu. Yang kedua, pelajaran di sini bukanlah soal tegurannya itu, tetapi ya tegurannya itu juga. Tetapi yang pertama adalah pelajarannya adalah jangan menjadi seperti Abraham. Abraham yang berbohong. Tidak mengakui keadaan yang sebenarnya. Ini istri saya. Ngaku aja. Jangan berbohong. Yang kedua adalah dia meragukan perlindungan Tuhan. Jangan seperti Abraham. Mau meragukan keinginan Tuhan, itu pelajaran yang sangat penting. Jangan takut kalau kita berada dalam kebenaran, lakukan yang benar, dan Tuhan akan melindungi kita. Yang ketiga, jangan seperti Firaun. Firaun pasti sudah punya istri dan mungkin banyak. Kenapa ada orang cantik lagi langsung kepingin juga lain? Jangan, saudara, jangan mata keranjang, gampang jatuh cinta. Jangan. Tahan diri, hargai wanita sebagaimana wanita, dan jangan tertarik kepada paras cantiknya dan kemudian tidak memperhatikan apa rencana Tuhan bagi wanita itu dan bagi diri Anda. Dan kemudian kenapa Tuhan akhirnya menegur Firaun? Tentunya hal itu penting. Tanpa mempertanyakan kenapa Tuhan tidak menegur Abraham adalah kenapa penting? Oleh karena kelanjutan benih keselamatan, benih ataupun keturunan yang akan menjadi juru selamat dunia ditentukan oleh Sarah. Sarahlah salurannya, Sarah dan Abraham. Kalau Firaun masuk menyusup, maka itu akan mengganggu rencana Tuhan. Mengganggu rencana Tuhan. Jadi banyak kali juga penyimpangan seksual itu menghancurkan rencana Tuhan. Bagi keluarga, bagi pribadi, bagi banyak orang. Dan dalam hal ini, Tuhan tidak menyukai hal itu dapat terjadi. Ya. Baik, Pendeta, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sabat triwulan keempat tahun 2023 dengan tema Misi Allah, Misi Saya, silahkan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Hezki. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, firman Tuhan menggerakkan kami untuk mengabarkan pekabaran kabar baik yang ada di dalamnya. Kami perlu mempersiapkan diri kami perlu mempersiapkan teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kami untuk melakukan pekerjaan misi itu. Sehingga kami dapat memenangkan hati kami terlebih dahulu, kemudian oleh karena pekerjaan Roh Kudus, boleh memenangkan begitu banyak orang, termasuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena adanya perbedaan kepercayaan, berbeda keyakinan, berbeda agama dalam satu keluarga, dan adalah pekerjaan Roh Kudus untuk memenangkan mereka boleh menjadi satu. Namun perlu bagi masing-masing kami, umat-umat-Mu, dibekali, dididik, dan dilatih bagaimana bekerja berdasarkan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati kami Tuhan,
Kami hanya bisa memberikan hidup kami, hanya bisa memberikan hati kami untuk digunakan oleh Tuhan. Berkati program ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Sama-sama. Heski, juga Gary dan Thank Jadi you. sudah berdiskusi bersama. Tuhan. Dan biarlah dengan pelajaran ini kita bisa mendapatkan motivasi yang benar dan melakukan persiapan yang benar untuk menjalankan misi. Misi apa? Misi yang Tuhan sudah berikan hari demi hari. Lakukanlah itu dengan setia. Mungkin kita pikir itu hal-hal yang kecil, hal yang biasa. Tapi ketika kita setia melakukannya, maka Tuhan akan percayakan panggilan yang lebih besar. Dan Amin. kita siap untuk menerimanya. Amin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.